Shalom, puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam program Mercy of God di sesi yang ke-11. Program ini adalah program di mana kita akan belajar, membahas dan memikirkan kebenaran firman Tuhan untuk mengisi dan menghidupi anugerah yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Perlu kita ketahui ada dua anugerah Tuhan Allah kepada manusia. Yang pertama adalah anugerah umum, suatu anugerah yang diberikan kepada semua orang, siapapun dia. Suatu anugerah yang bisa dipelajari dari berbagai sumber. Bisa dari seminar-seminar, dari buku-buku, dari para motivator, dan sebagainya. Terdiri dari hati nurani, intelektualitas atau logika, fisik, alam semesta. Siapa yang ingin lebih unggul, siapa yang ingin lebih maju, harus berusaha lebih keras untuk mengisi anugerah umum yang Tuhan berikan ini. Karena anugerah ini diberikan kepada semua manusia. Tetapi ada yang namanya anugerah khusus, suatu anugerah yang diberikan hanya kepada orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Suatu anugerah yang hanya terdapat di dalam Alkitab sebagai firman Allah yang hidup. Terdiri dari keselamatan kekal, kesembuhan dosa, dan perkenanan Tuhan. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita akan mempelajari tentang anugerah khusus ini, agar iman kita semakin bertumbuh di dalam Kristus Yesus Tuhan. Tema pada episode kali ini adalah Mamon. Alkitab mengidentikan Mamon dengan segala macam harta kekayaan. Kalau di masa kini ada uang, kendaraan yang mewah, aksesoris, perlengkapan yang mewah, tempat tinggal dan mewah, dan sebagainya. Maka pada episode kali ini kita akan khusus membahas tentang Mamon. Kita sebagai orang percaya agar bisa dapat menyikapinya dengan sebijaksana mungkin. Apakah Mamon itu? Mamon adalah suatu istilah pemberhalaan kepada uang atau materi atau kekayaan, di mana seorang akan begitu mempercayakan hidupnya kepada Mamon. Karena harus diakui, kekayaan dan materi memang sangat memikat dan sangat menarik hati. Sehingga setiap orang, termasuk saya, juga sangat tertarik. Jadi Mamon adalah suatu istilah pemberhalaan kepada materi, kepada kekayaan, kepada uang. Di mana seseorang bisa begitu mempercayakan hidupnya kepada Mamon, begitu membanggakan dan begitu mengagungkan kekayaannya, seperti seorang yang mengagungkan sesembahannya. Itulah Mamon. Pesona Mamon akan membuat orang akan mengejarnya, memujanya, dan akhirnya mengabdi kepadanya. Mamon sangat mempesona. Kalau kita tidak waspada, dan kalau kita sampai terbuai, pasti kita akan terus-menerus mengejarnya, memujanya, dan akhirnya kita akan mengabdi kepadanya. Bahasa kasarnya kita akan menjadi budak dari Mamon ini. Karena memang harus diakui, uang, kekayaan, materi sangat nikmat, sangat memikat. Setiap orang pasti akan tertarik kepadanya. Pertanyaannya adalah, bagaimana orang-orang percaya harus menyikapi Mamon ini? Sebab Mamon ini adalah saingan dari Tuhan. Yesus memperingatkan bahwa seseorang tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon, karena akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Maka kita sebagai orang-orang percaya akan belajar, akan membahas, akan memikirkan bagaimana kita menyikapi Mamon ini. Karena jelas Alkitab mencatat bahwa Mamon adalah saingan dari Tuhan. Karena Mamon begitu memikat, Mamon begitu mempesona. Kita mohon pencerahan dari Roh Kudus, agar pada pembahasan kali ini kita akan mendapatkan pencerahan bagaimana kita bisa menyikapi tentang Mamon ini, agar iman percaya kita semakin bertambah
kepada Tuhan Yesus Kristus. Dasar pembahasan kita dari Injil Lukas 18 ayat 18 sampai 27. Kita akan membaca secara seksama. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik, selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki, dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta untuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Kata Yesus, "Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah." Jadi satu kali datang seorang pemimpin, seorang pria, lalu berkata kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ayat ini mencerminkan bahwa siapapun manusia, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, pada satu titik di dalam hatinya, dalam kedalaman hatinya, ia akan merasa gelisah dan akan bertanya tentang bagaimana sih mendapat hidup yang kekal, tentang misteri di balik kematian atau kehidupan setelah tubuh yang fana ini yang akan mati. Tidak terkecuali pria ini. Pria ini datang kepada Yesus bertanya tentang suatu pertanyaan yang sangat esensial sekali. Bagaimana memperoleh hidup yang kekal? Lalu Yesus menjawab, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Pria ini yang datang kepada Yesus ternyata datang bukan hanya untuk bertanya tentang bagaimana cara memperoleh hidup yang kekal, tetapi dia juga ternyata butuh suatu pujian. Ia ingin dikatakan baik. Terbukti, ia berkata, "Guru yang baik." Ia berkata seperti itu dengan ekspektasi supaya dia pun mendapat pujian, bahwa dia juga akan disebut baik oleh Yesus. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, "Tak seorang pun yang baik." Terkadang kita pun seperti itu. Kita menegur orang, menyapa seseorang, bukan dengan niat yang tulus, tetapi justru untuk atau ingin memantulkan apa yang sudah kita sampaikan kepada lawan bicara kita. Kita akan berbicara, "Halo, Anda luar biasa." Tentu kita berharap bahwa lawan bicara kita pun akan berkata, "Kamu juga luar biasa." Secara tidak langsung kita ingin dipuji oleh lawan bicara kita. Jadi bukan untuk suatu percakapan yang tulus, suatu percakapan yang sebetulnya hanya ingin supaya kita mendapat pujian dari orang, yaitu memantulkan apa yang kita ucapkan atau yang kita sapa kepada lawan bicara kita. "Halo bro, Anda luar biasa." Sebetulnya kita berekspektasi agar kita pun akan disapa, "Kamu juga luar biasa," atau "Kamu lebih luar biasa." Itulah cerminan dari ayat ini. Tapi Yesus menjawab dengan jelas dan telak sekali, "Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Memang tidak ada satu orang pun yang baik.
Tidak ada satu manusia pun yang baik. Seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Yesus dengan tegas berkata, tak seorang pun yang baik, termasuk pria yang datang kepada Yesus ini. Lalu Yesus menyambung lagi, menjawab pertanyaan pria yang datang itu. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu orang itu menjawab dengan sangat tegas sekali. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Luar biasa. Yesus menjawab pertanyaan pria ini dengan hukum Taurat yang berisi tentang hubungan dengan sesama manusia. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta, hormatilah orang tuamu. Ternyata seluruh hukum Taurat di mana berisi tentang atau pengajaran tentang hubungan kepada sesama manusia sudah dilakukan oleh pria ini sejak masa mudanya. Ia menjawab di ayat ke-21, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ternyata orang ini adalah memang orang yang luar biasa. Dia bukan hanya saja orang yang kaya, tetapi dia juga adalah orang yang baik, orang yang taat terhadap hukum Taurat. Terbukti dia sudah memenuhi seluruh hukum Taurat tentang hubungan sesama manusia. Bahkan sudah dituruti sejak masa mudanya. Suatu jawaban yang patut diapresiasi. Lalu setelah mendengar itu, Yesus berkata lagi kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mendengar jawaban dari orang si pria tadi, Yesus memberikan satu statement lagi bahwa masih kurang satu hal lagi, yaitu jual seluruh kekayaannya, bagi-bagikanlah kepada orang miskin, lalu ikutlah kepada aku. Datanglah kemari, kata Yesus. Sayangnya ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Pada statement yang pertama, Yesus mencoba bertanya orang ini tentang hukum atau hubungannya dengan sesama manusia. Jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya. Ternyata orang ini adalah orang yang bisa dibilang taat atau hubungannya baik dengan sama manusia. Tetapi begitu masuk ke kedalaman hati, Yesus mencoba dia, atau Yesus menguji dia dengan berkata, jual segala yang kau miliki dan bagikan itu kepada orang miskin. Lalu datanglah ke sini, ikutlah aku. Si pria kaya ini sedih sekaligus kecewa karena dia sangat kaya. Di sini terlihat atau terbukti bahwa ternyata orang kaya ini tidak menyembah Tuhan, tidak menyembah Allah. Yang dia sembah adalah Mamon, karena dia menjadi sangat sedih. Dia menjadi sangat kecewa mendengar apa yang Yesus katakan kepadanya, supaya dia menjual seluruh apa yang dia miliki. Ia terlalu mencintai seluruh kekayaannya. Dia begitu terikat kepada kekayaannya sampai dia tidak bisa melepaskan kekayaannya itu. Ia menjadi sedih dan kecewa. Seharusnya pria kaya ini tidak pergi, tidak kecewa dan tidak sedih. Seharusnya si pria ini jujur kepada Tuhan bahwa dia tidak bisa memenuhi apa yang Yesus katakan itu. Dia harusnya berkata kepada Yesus, Guru,
Aku adalah orang yang kaya. Aku begitu mencintai kekayaanku. Aku jujur tidak bisa meninggalkan kekayaanku. Guru, berilah kepadaku belas kasihan-Mu. Bagaimana supaya aku bisa terlepas dari ikatan ini, terlepas dari ikatan mamon ini yang membelenggu hidupku, di mana hatiku, jiwaku, rohku terikat kepada hartaku. Harusnya dia jujur. Harusnya dia tidak pergi dan menjadi kecewa. Harus diakui, setiap manusia, termasuk saya, butuh dan menginginkan materi. Bahkan terkadang kita hanyut. Bahkan kita terbuai dengan materi yang kita miliki. Kita begitu mencintai, bahkan terlalu mencintai materi kita. Pada satu titik, kita akan harus memilih mengabdi kepada Allah atau kepada mamon. Jujur, secara daging sulit bagi kita untuk melepaskan mamon itu. Karena mamon itu seperti sudah kita bahas di awal, begitu mempesona, begitu memikat, begitu nikmat. Pria ini berharap supaya bisa menikmati mamon sekaligus juga mendapatkan Tuhan. Tetapi kebenarannya tidak seperti itu. Jelas seorang tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada mamon, karena akan mengasihi yang satu dan membenci yang lain. Satu-satunya jalan ialah kita harus jujur kepada Tuhan. Mohon belas kasihan Tuhan. Bagaimana kita bisa terlepas dari ikatan mamon? Bagaimana kita bisa memilih Allah, memilih Tuhan tempat kita mengabdi, bukan kepada mamon. Harusnya seperti itulah yang harus dilakukan oleh orang kaya ini. Tetapi dia malah pergi dan menjadi sedih dan kecewa. Dia tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku bahwa tidak mampu, tidak sanggup untuk melepaskan harta kekayaannya. Maka dari pelajaran ini kita harus bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada satupun manusia yang kebal terhadap mamon, kebal terhadap nikmatnya materi dan kekayaan. Kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Kita nggak mampu, kita nggak sanggup. Kita harus jujur dan tulus kepada Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan dan kemampuan serta pencerahan agar bisa lepas dari ikatan mamon yang begitu memikat dan begitu mempesona. Ayat 24, Yesus memandang orang itu lalu berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Setelah orang kaya ini pergi, Yesus memandang kepadanya dan berkata, "Orang kaya sukar masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Membaca ayat 25 ini, kita tidak bisa membaca secara harafiah. Karena lubang jarum yang dimaksud di sini adalah bukan lubang jarum atau jarum alat untuk menjahit. Lubang jarum yang dimaksud di sini adalah pada zaman Yesus hidup dan melayani, seluruh kota itu dikelilingi oleh tembok yang besar, di mana terdapat pintu-pintu gerbang yang besar juga. Dan di samping pintu gerbang yang besar atau pintu gerbang utama ada satu pintu kecil. Jadi bila hari kerja atau hari siang, operasional keluar masuk akan melalui pintu gerbang yang besar. Tetapi bila malam sudah tiba, pintu gerbang utama yang besar akan ditutup dan operasional keluar masuk akan dilakukan melalui pintu yang kecil. Nah, pintu yang kecil itulah yang disebut dengan lubang jarum. Di mana disebut lubang jarum karena pintu itu memang kecil. Untuk manusia lewat saja hanya pas
bagaimana seekor unta yang cukup besar. Di sini Yesus bilang alangkah sukarnya. Artinya sukar, bukannya mustahil. Jadi seekor unta bisa masuk melalui lubang jarum ini, tetapi tidak mudah, sukar karena besarnya tubuh onta dan kecilnya ukuran dari pintu atau lubang jarum itu. Lalu Yesus memberikan perumpamaan. Orang kaya sukar masuk surga, lebih mudah unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk kerajaan Allah. Karena seperti kisah ini, biasanya seorang yang kaya atau seorang yang beruang, yang banyak materi, maka hatinya akan berada di hartanya. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tidak ada yang kebal, termasuk Anda dan saya. Karena sudah kita bahas memang harta atau materi begitu mempesona dan begitu nikmat. Maka orang-orang yang kaya biasanya akan terikat dengan harta bendanya, mencintai, bahkan terlalu mencintai materi yang dimilikinya. Sehingga kalau berbicara mengenai kerajaan Allah, Yesus bilang lebih mudah unta masuk melalui lubang jarum, yaitu pintu yang kecil tadi yang sudah kita bahas. Dan mereka yang mendengar itu berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Murid-murid dan orang yang ada di sekitar Yesus kaget. Kalau begitu siapa yang dapat diselamatkan? Karena kita tahu hampir semua orang butuh dan menginginkan kekayaan. Semua orang ingin menjadi kaya. Lalu kalau menjadi kaya itu membuat seorang sukar masuk kerajaan surga, lalu siapa yang dapat diselamatkan kalau seperti itu? Yesus menjawab, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Memang secara manusia mustahil manusia bisa diselamatkan. Karena setiap manusia pada dasarnya dibungkus oleh daging yang cocok dengan dosa. Dibungkus oleh daging yang penuh hawa nafsu, termasuk nafsu terhadap kekayaan, materi, dengan uang. Tetapi Yesus menjawab dengan tegas, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Inilah yang disebut dengan belas kasihan Tuhan. Tuhan berbelas kasihan kepada manusia yang tamak dan serakah seperti saya dan saudara. Tuhan datang ke dunia, berkorban di kayu salib, memberikan nyawanya bagi kita, menebus dosa-dosa kita. Bahkan setelah itu, Tuhan mengirimkan rohnya yang kudus kepada kita, supaya kita yang tamak, kita yang serakah, kita yang tertarik kepada mamon, bisa lembut hati kita dan kita bisa nurut, supaya kita tidak terikat kepada mamon. Kita bisa memanfaatkan harta kita. Justru kita bisa memanfaatkan harta dan kekayaan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah yang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan bisa mengubah hati kita, Tuhan bisa mengubah pikiran kita, Tuhan bisa mempengaruhi kita, Tuhan memberikan anugerah Roh Kudus kepada kita, supaya kita bisa berkenan kepadanya. Inilah yang Yesus maksudkan. Memang secara manusia mustahil, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dialah Sang Pencipta. Dialah Sang Maha Benar. Dialah Sang Maha yang Maha Kudus itu, di tempat yang maha tinggi. Kesimpulannya, semua manusia pada dasarnya akan berpikir dan mencari tahu tentang hidup yang kekal. Siapapun manusia, apapun latar belakangnya, apapun status sosialnya, pada satu titik akan mencari tentang apa sih hidup yang kekal, di mana itu hidup yang kekal, bagaimana mendapatkannya.
Ini tercermin dari pembacaan kita di awal, di mana ada orang kaya yang bertanya tentang bagaimana cara mendapat hidup yang kekal. Siapapun dia, pasti satu titik dalam hatinya ada pertanyaan seperti itu, suatu pertanyaan yang menggelisahkan hati. Kemana saya setelah saya mati? Bersyukur kepada Tuhan, kita orang-orang yang percaya menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa sudah ada jaminan hidup yang kekal dari Tuhan kepada kita semua. Yang kedua, mengandalkan semua kebaikan untuk mendapatkan hidup yang kekal adalah sia-sia. Pria kaya tadi adalah orang yang baik dalam tanda kutip. Dia tidak berzina, tidak membunuh, menghormati orang tuanya, tidak berdusta. Tetapi ternyata kebaikan-kebaikannya itu tidak cukup. Tidak cukup untuk membawa dia kepada hidup yang kekal. Terbukti setelah Yesus memberikan statement bahwa dia harus menjual hartanya, dia menjadi kecewa dan sedih, lalu meninggalkan Yesus. Karena kebaikan yang dia miliki, yang sudah dia lakukan, itu sama sekali tidak cukup untuk mendapatkan hidup yang kekal. Yang ketiga, manusia tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mamon, sebab akan mencintai yang satu dan tidak memperdulikan yang lainnya. Peringatan Yesus kepada kita semua bahwa seorang tidak bisa mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon karena akan mencintai yang satu dan tidak memperdulikan yang lain. Ini terbukti dari kisah pria kaya yang tadi. Ia ingin menikmati Mamon sekaligus mendapatkan Tuhan. Tetapi ternyata tidak seperti itu kebenarannya. Ia harus memilih mau mengabdi kepada siapa, kepada Tuhan atau kepada Mamon. Tidak ada yang salah dengan kekayaan. Tidak ada yang salah menjadi kaya. Bahkan kalau boleh memilih atau kalau bisa memilih, pilihlah untuk bisa menjadi kaya. Karena dengan menjadi kaya, kita akan menjadi leluasa untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan kepada sesama kita yang membutuhkan. Dengan menjadi kaya, kita akan lebih leluasa untuk menjadi garam dan terang dunia. Tetapi ingat, jangan sampai kita terbuai oleh kekayaan kita dan justru kita melupakan Tuhan. Dan sampai kita meninggalkan Tuhan karena kekayaan kita. Malah kita mengabdi kepada Mamon karena harus waspada. Kita harus waspada, Mamon ini sangat memikat dan sangat mempesona. 4. Orang kaya yang mencintai dan mengandalkan kekayaannya sukar masuk kerajaan Allah. Sebab di mana harta seorang berada, maka di situ hatinya berada. Maka mohonlah belas kasihan Tuhan agar kita bisa memanfaatkan kekayaan kita untuk menikmati dan memuliakan Tuhan. Orang yang kaya, yang mencintai, yang mengandalkan kekayaannya, bahkan terlalu mencintai kekayaannya, sukar masuk surga. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bila harta yang kita kumpulkan harta di dunia, maka hati kita akan terus berada di dunia dan kita akan menjadi orang dunia. Satu-satunya cara adalah kita harus minta belas kasihan Tuhan agar kita diberikan anugerah dari Tuhan, diberikan pencerahan, agar supaya kita justru memanfaatkan kekayaan kita untuk bisa menikmati dan memuliakan Tuhan, memanfaatkan kekayaan kita untuk menjadi garam dan terang dunia sebagai panggilan kita menjadi murid-murid Kristus. Bukan sebaliknya, bahwa kita akan menikmati kekayaan dengan menggunakan jubah dan topeng agama, menikmati kekayaan dengan berlindung di balik nama Tuhan, sesuatu yang sangat mengerikan. Mintalah belas kasihan Tuhan, karena tidak ada orang atau tidak ada satu orang pun yang kebal terhadap kekayaan ini, karena kekayaan sangat nikmat dan sangat mempesona. Mohonlah belas kasihan Tuhan agar kita bisa memanfaatkan kekayaan yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan. Tidak ada yang salah dengan kekayaan, karena kekayaan juga adalah anugerah. Maka anugerah itu harus kita manfaatkan
untuk menikmati dan memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia. Yang kelima, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Ya, tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan. Secara manusia akan sulit, mustahil manusia bisa selamat, karena seluruh manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Daging yang membungkus kita penuh dengan hawa nafsu, termasuk hawa nafsu terhadap kekayaan. Tetapi dengan belas kasihan dari Tuhan, anugerah dari Tuhan, maka kita akan diberikan anugerah, diberikan pencerahan dari Roh Kudus, agar kita bisa berkenan di hadapan Tuhan. Kita bisa memanfaatkan harta dan kekayaan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk menikmati Tuhan dan memuliakan Tuhan, menjadi garam dan terang dunia, sesuai panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Amin. Saudara, terima kasih sudah mengikuti program ini. Semoga kiranya program ini bisa memberkati kita semua dan mencerahkan kita semua, meningkatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan apabila Tuhan berkenan, kita akan berjumpa lagi pada episode yang berikutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin.